Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar PLH mengenai bencana alam. Ada dua jenis bencana alam. Yang pertama karena peristiwa alam, yang kedua dikarenakan karena perilaku manusia. Contoh bencana alam. Yang pertama adalah kebakaran hutan, yang kedua adalah banjir dan longsor, yang ketiga gunung meletus, yang keempat gempa bumi. Nah, coba kalian kelompokkan mana bencana yang peristiwa alam dan mana yang ulah manusia. Penanggulangan bencana. Yang pertama yaitu dengan menjaga kelestarian alam, dengan menjaga kebersihan saluran air, kemudian memberikan penyuluhan kepada petani agar tidak membakar hutan untuk lahan pertanian. Yang selanjutnya adalah penghijauan. Tidak mendirikan bangunan liar di bantaran sungai. Dan apabila terlihat tanda-tanda gunung meletus, akan segera mengungsi. Nah, tentukan masih banyak cara untuk menanggulangi bencana. Ayo silahkan dicari ya. Nah, menghadapi bencana alam. Nah, bagaimana cara menjaga atau menghadapi gempa bumi? Nah, yang pertama adalah utamakan keselamatan diri, bukan barang. Yang selanjutnya, lari secepat mungkin keluar ruangan atau rumah. Yang ketiga, mencari tempat berlindung. Lindungi bagian-bagian yang penting khususnya kepala. Yang keempat, carilah tanah lapang. Yang kelima, jauhi peralatan rumah yang mungkin akan jatuh. Yang keenam, waspada terhadap reruntuhan batu dan tanah longsor. Yang ketujuh, segera berlari ke daratan yang lebih tinggi. Dan yang kedelapan yaitu waspada dengan gempa susulan. Nah, bagaimana cara menghadapi bencana kebakaran hutan? Yang pertama dengan memakai masker, yang selanjutnya menyelamatkan diri serta menghubungi pemadam. Nah, di bawah ini adalah cara-cara penggunaan masker untuk bencana kebakaran hutan atau yang lainnya. Nah, bagaimana cara menghadapi bencana banjir? Nah, langkah yang pertama yaitu dengarkan radio dan cari informasi lainnya seputar banjir. Kemudian selanjutnya, pindahkan barang dan barang bergerak lainnya ke tempat yang lebih tinggi. Jangan berjalan sendirian di genangan air. Bantu setiap usaha penanggulangan banjir. Matikan listrik di saat air sudah meninggi karena akan berisiko tinggi terjadi konsleting dan lebih beratnya akan bisa terjadi kematian. Amankan zat atau cairan beracun agar tidak mencemari air. Dahulukan tindakan penyelamatan bagi anak dan orang tua. Laporkan kejadian penting seputar banjir kepada petugas. Pindahkan barang penting ke tempat yang lebih tinggi. Jangan lintasi genangan air, banjir jika bisa dihindari. Kuncilah pintu jika terpaksa harus meninggalkan rumah. Bersihkan rumah dan lingkungan jika air atau banjir sudah surut. Nah, ini adalah langkah siaga bencana gunung api yang sebaiknya dilakukan.
Yang pertama adalah sebelum terjadi letusan, kita harus mempersiapkan diri masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Perhatikan arahan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Persiapkan dukungan logistik diri dan keluarga, seperti makanan, minuman, dan lain-lainnya. Kemudian, saat letusan gunung berapi, maka kita harus berlindung di shelter perlindungan. Perhatikan arahan pihak yang berwenang selama di shelter. Gunakan masker dan kacamata pelindung debu vulkanik. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng lembah, gunung, dan daerah aliran lahar. Nah, waspada ya, kemungkinan bahaya kedua berupa banjir lahar dingin. Terima kasih sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.